Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Ombujaina pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Pada kesempatan hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga, di mana kali ini kita akan membahas mengenai aliran hukum, yaitu aliran hukum praktis. Sebelum kita masuk materi, sedikit saya ulas. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai fungsi hukum dan hubungan kaidah hukum dan sosial, di mana fungsi hukum yang terdiri dari dua fungsi, yaitu a tool of social control dan a tool of social engineering, serta hubungan kaidah hukum dan sosial, di mana ada aspek kehidupan pribadi dan aspek kehidupan antar pribadi. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang aliran hukum praktis, di mana ada hukum praktis yang membahas tentang aliran legisme, kemudian aliran Feierrechtlecher, kemudian aliran Rechtfinding. Aliran legisme ini membahas tentang undang-undang sebagaimana undang-undang ini dilaksanakan oleh hakim. Dalam aliran legisme ini semua hukum terdapat di dalam undang-undang. Undang-undang adalah primer atau wajib. Aliran legisme ini hakim hanya melaksanakan undang-undang, atau dalam bahasa Belandanya wetspacing, di mana hakim sebagai corong undang-undang atau labus de la loi, di mana jurisprudensi adalah sekunder. Aliran ini dibagi dua, yaitu Feierrechther dan Feierrechtshulp, di mana hukum bebas, antitesis dari aliran legisme, hakim bebas untuk melaksanakan undang-undang atau tidak, kemudian hakim sebagai pencipta hukum atau judge made law. Aliran Feierrechtlecher ini tujuannya adalah memberikan peradilan sebaik-baiknya untuk dapat dilengkapi, dan Recht-ID atau dia memberikan ide-ide atau gagasan di dalam pelaksanaan undang-undang. Dalam aliran ini, peradilan sebaik-baiknya memberikan kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada undang-undang, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. Kemudian undang-undang dapat dilengkapi. Undang-undang dapat dilengkapi dalam hal ini membuktikan bahwa undang-undang terdapat kekurangan. Kemudian kekurangan itu tidak perlu dilengkapi. Kemudian Recht-ID diharapkan agar hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada Recht-ID atau cita-cita hukum atau cita hukum sesuai dengan jurisprudens. Aliran Rechtfinding ini senantiasa antara aliran legisme dan aliran Feierrechtlecher. Ini hakim terikat pada undang-undang tetapi juga mempunyai kebebasan untuk memberikan keputusan berdasarkan keyakinannya. Aliran Rechtfinding ini merupakan jurisprudensi sangat penting untuk dipelajari di samping undang-undang, karena jurisprudensi terdapat makna hukum yang konkret diperlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak ditemui dalam kehidupan atau dalam kaidah hukum dalam undang-undang. Dari apa yang sudah saya sampaikan, saya akan berikan kesimpulan bahwa aliran hukum praktis terdiri dari tiga jenis aliran, yaitu aliran legisme, kemudian aliran Feierrechtlecher, kemudian aliran Rechtfinding. Baik, sebelum saya tutup, pada pertemuan selanjutnya, itu pertemuan keempat, kita akan membahas tentang mazhab ilmu hukum, antaranya ada hukum alam, positivisme hukum, dan utilitarians. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.